Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dan anak-anak Bapak yang Bapak sayangi karena Allah. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Bapak kelas 4 MDTA. Hari ini kita masuk mata pelajaran akhlak, akidah ya, mata pelajaran akidah. Maka kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, Bapak menggunakan sumber bukunya ini dari buku MDTA kita ya, Tim Bina Karya Guru MDT, standar isi sesuai dengan SKKD Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Taula tahun 2013. Nah, materi pertama kita ya, beriman kepada para Rasul Allah. Yang Bapak harapkan nanti anak Bapak dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak Bapak juga dapat menghafal 25 Rasulullah. Dan anak Bapak nantinya dapat menjelaskan Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang keempat, anak Bapak dapat menghafal sifat-sifat wajib ya, mustahil dan jaiz bagi Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir, dapat meladani sifat-sifat utama para Rasul Allah. Namun karena materinya panjang, kita bagi dua ya. Nah, kita mulai. Yang pertama, iman kepada Rasulullah, pengertian Nabi dan Rasul. Nah, Nabi secara bahasa, kita coba lihat di bukunya halaman 7 ya, boleh dibuka. Nabi secara bahasa adalah orang yang menerima berita atau yang diberi berita. Nah, anak Bapak boleh menandai pakai pensil ya. Jadi nanti kalau ada soal apakah pengertian Nabi secara bahasa, maka nanti anak-anak Bapak dengan tanda pensil tadi bisa tahu ya. Nah, lanjut. Nah, secara Rasul secara bahasa apa? Secara bahasa adalah utusan. Nah, sedangkan menurut istilah ya, kita coba lihat, ada Bapak bikin garis-garis nih ya. Ya, Allah menyampaikan wahyu yang berkenaan dengan syariat ya, lalu mengirim kepada nabi ya. Lanjut garisnya, namun tidak harus disampaikan ke orang banyak, namun ke diri sendiri. Nah, itu nabi ya. Nah, sedangkan Rasul, Allah menyampaikan wahyu yang berkenaan dengan syariat tadi, syariat agama, lalu disampaikan kepada Rasul. Nah, seorang Rasul ditugaskan untuk menyampaikan kepada orang banyak ya, kepada orang banyak ya, tidak hanya dirinya namun kepada semua orang ya.
menyampaikan ke semua orang. Nah, itu tadi karena menyampaikan untuk orang banyak, jadi sudah jelas kalau nabi belum tentu seorang rasul, namun seorang rasul sudah pasti seorang nabi, ya. Apa gitu Pak? Karena tugasnya tadi seorang rasul dari istilah rasul ditugaskan untuk menyampaikan syariat agama tadi pada orang banyak. Itu tadi, lanjut ke pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, ya itu tugasnya tadi. Ya, membawa berita gembira ya seperti yang dulunya mereka dengan penuh dengan kegelapan, ya, suka main judi, ya, lalu apalagi suka mabuk-mabukan, ya, suka berperang, berkelahi, ya, masih banyak lagi lah sifat-sifat buruk mereka. Maka datang Rasul, seorang Rasul menyampaikan berita gembira adanya syariat agama kita yang membuat mereka menjadi lebih baik lagi, dan memberi peringatan kalau mereka membantah perintah Allah tadi. Nah, di situ apa azab atau siksaan yang mereka dapat gitu, ya, kalau mereka membantah Allah, sebagai peringatan, ya. Lanjut. Nah, kita masuk pengertian iman kepada Rasulullah, ya. Nah, kalau tadi kita pengertian Nabi dan Rasul secara bahasa maupun secara istilah. Nah, kita masuk, ya, buka bukunya halaman 8, ya. Ya, iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sudah berkata beriman, ya, maka kita harus meyakini dengan sepenuh hati, ya. Iman itu maksudnya apa? Ya, iman diucapkan dengan lidah dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, lalu apa? Lalu berbicara tentang iman tentu berbicara tentang akidah. Nah, kalau berbicara tentang akidah, maka kita harus meyakini betul. Tidak boleh mengatakan bahwasanya tidak ada yang nama Rasul, tidak ada yang Nabi, atau menolak salah satu Nabi atau Rasul gitu. Maka jelas kita termasuk orang-orang yang merugi, ya. Maka termasuk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi kalau kita berbicara tentang iman, kalau kita berbicara tentang akidah tadi, tentang iman tadi, maka jelas berarti kesimpulannya, ya, beriman kepada Rasulullah termasuk dalam rukun iman, ya. Rukun iman yang keberapa? Yang ke, ya, ada yang keempat, ya, betul. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada Rasulullah, dan yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Nah, jadi termasuk rukun iman, ya. Nah, Bapak kelas 4 seharusnya sudah selesai. Sudah hafal tuh rukun iman. Jangan nanti dites tidak tahu, ya. Nah, lanjut. Nah, tadi iman kepada Rasul, ya. Nah, beriman kepada Rasulullah adalah meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rasul-rasul. Mereka sengaja dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Nah, itu tadi yang Bapak bilang, kalau tadi iman kepada Rasul Allah. Nah, beriman kepada Rasul Allah, ya, meyakini secara pasti. Nah, itu yang Bapak bilang tadi, tidak boleh misalnya
yang kita yakini atau kita imani yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul, 25 rasul ya. Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud, sampailah akhirnya Nabi Muhammad. Jadi kita tidak boleh mengatakan kita dustakan atau kita tidak percaya dengan Nabi Idris. Tak ada Nabi Idris. Nah itu yang bermasalah itu tadi. Maka kita durhaka kepada Allah. Nah lanjut. Ya, tadi Bapak sampaikan iman kepada Rasulullah masuk ke dalam rukun iman ya. Nah, itu tadi. Jadi kesimpulannya kalau berbicara tentang akidah, ya tadi kan Bapak bilang kita membahas tentang iman tadi ya, iman kepada Rasulullah. Nah, maka hubungannya dengan akidah. Nah, apabila kita membantah atau mendustai salah seorang ataupun para Rasulullah, nah maka kita termasuk orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya buka di halaman 8. Nah, itu Bapak. Nah, kekhususan nubuwah. Nah, kalau berbicara tentang nubuwah artinya berbicara tentang kenabian ya. Nah, buka halaman 9. Nah, tadi sudah ditandai ya iman kepada Rasulullah dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, kita masuk tentang nubuwah. Kalau bicara tentang nubuwah, maka membicara tentang kenabian. Nah, kalau berbicara kenabian, sudah tentu itu hak Allah untuk menentukan siapa yang ditunjuk menjadi seorang nabi untuk menyampaikan syariatnya ya. Maka status kenabian itu jelas antara Allah dan makhluk. Nah, kalau tadi Bapak bilang lebih singkatnya tadi status kenabian merupakan hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa menentukan. Itulah kekuasaan Allah. Ya, kalau di sini maka disebut dengan hibbah rabbaniyah, yaitu satu kurnia Allah semata-mata. Ia tidak dapat diikhtiarkan melalui banyak ibadah atau yang lainnya. Nah, maksudnya apa Pak? Jadi maksudnya jabatan nubuwah atau kenabian tadi itu tidak bisa diturunkan diberikan atau didapat melalui garis keturunan ya, atau ibadah yang khusus misalnya ibadah ini jadi nabi gitu, tidak ya. Jadi itu memang hak prerogatif Allah, hanya itu hak Allah ya pada makhluknya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti Nabi Ibrahim ya. Sebelum kelas 4 kita sudah jelas ya. Nabi Ibrahim ya, dari keturunannya memiliki dari garis keturunannya banyak keturunannya itu menjadi seorang nabi ya. Nabi Ismail, Nabi Ishak dan seterusnya. Maka disebut bapaknya para nabi karena Nabi Ibrahim keturunannya banyak menjadi seorang nabi. Lalu apakah bisa seperti itu menjadi melalui garis keturunan tadi seperti seorang Nabi Ibrahim? Ya tidak, itu sudah hak Allah menentukan ya, mau siapa yang dijadikan Allah menjadi seorang nabi gitu ya. Nah, nah dalam contoh ini contoh ini menjadi suatu keputusan dan kehendak Allah lah yang menentukan Nabi Ismail menjadi orang Ismail menjadi seorang nabi ya, anak Nabi Ibrahim. Nah, itu hak Allah. Nah, kita tidak lalu kita tidak bisa juga beribadah khusus, misalnya beribadah sholat
sampai 3 tahun sholat khusus gitu. Jadi seorang nabi tidak bisa ya. Jadi itu memang hak prerogatif Allah dan hanya Allah yang memutuskan, menentukan ya. Nah lanjut, nubuah ini juga status kenabian ini juga dikhususkan hanya kaum pria saja ya. Kenapa Pak hanya laki-laki saja? Ya karena tugas para rasul itu sangat berat ya. Nah kalau perempuan kita tahu sendiri ya, tiap bulan ya tidak bisa full beribadah gitu. Kalau puasa misalnya kan, contoh yang sekarang kalau puasa tidak bisa full karena ada datang bulan atau haid ya. Apalagi nanti juga hamil ya. Jadi memang terkhusus untuk hanya pria saja. Nah, ya karena beratnya tadi ya, maka ditugaskan untuk seorang pria aja gitu. Nah lanjut. Nah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi berjumlah 124.000 orang. Di antara mereka berjumlah 315 orang yang menjadi rasul. Nah, dari 315 yang seperti Bapak bilang tadi, yang wajib kita sedangkan yang diceritakan dalam Al-Qur'an dan wajib diimani adalah 25 orang. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam buku ada sebutan-sebutan khusus untuk beberapa nabi. Ya, Nabi Adam disebut Abul Bashar, artinya bapak manusia. Karena kita keturunan dari semua manusia ini keturunan dari Nabi Adam. Lanjut, Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan sebutan Syekhul Mursalin, artinya rasul tertua ya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Abul Anbiya, artinya bapak para nabi. Nah, ini yang kita sebutkan tadi di pembahasan tentang nubuwah. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim ini lahirlah para nabi, termasuk terakhir Nabi Muhammad ya, masuk ke dalam keturunan Nabi Ibrahim. Lanjut, Nabi Isa alaihissalam ya, rasul penutup dari kalangan umat Yahudi. Dan terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, khataman nabiyyin, artinya penutup para nabi ya. Nah juga tadi terakhir ada yang lupa, yakni Nabi Musa alaihi salam diberi gelar kalamullah, artinya seorang rasul yang diperkenankan bertemu Allah, diperkenankan Allah untuk berbicara dengan Allah secara langsung ya. Baik, lanjut. Nah ini tabel perbedaan nabi dan rasul. Nah kalau nabi, kalau perbedaan berarti ada dua, nabi dan rasul ya. Nah kalau nabi tidak diperintahkan kepada siapapun untuk menyampaikan risalah dari Allah. Nah itu dari pengertiannya tadi ya. Secara istilah tadi sudah disampaikan. Dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Yang kedua, menguatkan atau melanjutkan syariat dari rasul sebelumnya, kalau nabi ya. Nah kalau rasul diutus dengan membawa syariat baru. Yang ketiga, seorang nabi diutus kepada kaum yang sudah tunduk dengan syariat dari rasul sebelumnya. Kalau seorang rasul diutus kepada kaum yang menentang. Yang keempat, setiap nabi belum tentu ia seorang rasul. Nah seorang rasul, setiap rasul itu adalah nabi. Kalau disebut rasul ya jelas nabi.
Tapi kalau nabi belum tentu ia seorang rasul. Yang kelima, nabi pertama adalah Adam alaihi salam. Kalau rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Yang keenam, jumlah nabi adalah 124.000 orang. Kalau rasul jumlahnya 315 orang. Nah, adapun nabi ada di antara mereka yang dibunuh oleh kaumnya. Sementara rasul, seluruh rasul yang diutus Allah selamat dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan kaumnya. Nah, yang terakhir tadi juga lupa ya, jumlah nabi lebih banyak ya, dan rasul lebih sedikit ya daripada nabi. Karena dijelaskan tadi nabi 124.000 orang dan rasul 315 orang. Ya. Ya. Lalu bagaimana kita caranya mengimani nabi dan rasul gitu. Nah, pada dasarnya kalau berbicara cara mengimani ya. Nah, kalau lah disebut dengan kata iman, maka tugas kita sudah jelas. Ya, yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh ya kepada nabi, bahwasanya nabi dan rasul itu ada ya, dan tidak dan tidak mendustakan. Nah, itu yang Bapak sampaikan tadi. Tapi pada dasarnya bagi yang tidak disebutkan namanya, tadi kan ada yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, bagi yang tidak disebutkan namanya, kita wajib beriman secara ijmal. Ijmal artinya umum. Nah, sedangkan bagi yang disebutkan kita beriman secara tafsil terinci. Ya. Kalau seingat Bapak, kalau kita kelas 1 MDA itu sudah jelas nama nabi ya, lahir di kota apa, rasul ya, lahir di kota apa, nama bapaknya siapa, ibunya siapa, dan ada sebagian diberikan mukjizat oleh Allah. Mukjizatnya apa ya, seperti itu. Maka sudah tugas kita mengimani semua ya, tidak ada yang didustakan. Kalau didustakan maka tadi balik lagi kita termasuk orang yang durhaka. Nah, ini nama-nama 25 nabi dan rasul. Nah, tadi kelas 2 sudah belajar. Kelas 2 SD, berarti 1 MDA sudah belajar, maka Bapak berpikir ya sudah selesai lah ini. Bahkan dulu Bapak ingat didikan duha kita nyanyikan ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatamul anbiya, Muhammad Mustafa. Seperti itu, ingat ya kan? Didikan duha. Nah, baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Tentang materinya kita sampai di situ saja. Oh ya, tugas tuliskan ada nih. Nah, coba perhatikan, tuliskan pengertian ada di sini. Dikerjakan di kertas lembar saja. Kumpul hari Rabu ya. Nah, Bapak tulis nama, lalu tulis mata pelajarannya, kelasnya ya. Oke, sumber bukunya buku MDTA, sumber materi dari buku MDA. Mungkin itu saja. Baik, sudah, terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sudah habis untuk materi kita hari ini. Nanti dibagi 2 ya. Masih banyak lagi materi yang akan disampaikan untuk pelajaran beriman kepada Rasul ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bapak tutup
dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.